mau VOB main di Wacken, mau VOB main di Glastonbury, itu kan orang-orang masih ya ini mah karena mereka pakai kerudung aja gitu. Terus aku pernah sekali jawab, ya udah gitu, kalau misalkan pakai kerudung, sok atuh kamu pakai kerudung. Kabar terpanas, kemarin Marsha Fox kembali menjadi narasumber pembicara dengan tema membangun identitas di industri kreatif. Acara yang digelar di Mutuluan Space ini juga menjadi lokasi untuk memasarkan merchandise Voice of Baceprot dan Marsha. Marsha menjelaskan, walaupun sudah manggung ke Wacken dan satu-satunya musisi pertama yang manggung di Glastonbury, tetap saja masih ada yang membuli, masih banyak yang meremehkan kualitas musik mereka. Alih-alih Voice of Baceprot terkenal karena memakai hijab, jadi Marsha menantang haters, silahkan pakai kerudung. Dan apakah bisa manggung di Wacken dan Glastonbury? Berikut diskusinya. Nggak males juga gitu, kayak diskriminasi gender itu masih selalu ada gitu, dimana ketika muncul band perempuan dan itu malah diobjektifikasi keperempuanannya gitu, bukan karyanya, dan itu cukup familiar gitu jika kita melihat di industri musik. Nah justru buat di Garut sendiri gitu, dan mungkin salah satunya diupayakan oleh teman-teman VOB gitu, ya mendorong gimana caranya gitu regenerasi musisi-musisi perempuan di entah itu di Indonesia dan khususnya di Garut itu bisa mereka bisa menemukan identitasnya gitu, bisa menemukan kepercayaan dirinya, dan itu sebenarnya balik lagi soal ekosistem gitu. Ketika kita berbicara soal musik sebenarnya sangat kompleks, di dalamnya ada budaya, ada ekonomi, ada bahkan hal-hal yang sifatnya filosofi gitu, dan wacana-wacana kayak yang dilakukan sama Teh Jessica dan kawan-kawan gitu kan di Sadarsta ini, menurut saya buat di Garut sendiri itu sangat penting, dan ini menjadi apa yang di suatu harapan baru gitu, gimana caranya ya banyak perempuan-perempuan yang bisa muncul gitu dengan kepercayaan dirinya, dengan value-value yang dengan keunikan-keunikan yang mereka bisa tunjukkan gitu. Itu ya salah satu yang mungkin yang itu secara nggak sadar yang awal-awal dilakukan sama VOB gitu, kayaknya ya mereka muncul dengan kepercayaan dirinya sebagai perempuan gitu, mencoba mengikis soal diskriminasi soal gender dan lain-lain, dan itu sih yang paling dari dulu nyampe sekarang saya ada di internal view itu yang masih selalu bikin saya kagum gitu, soal itu sih soal mentalitas identitas keperempuanannya gitu. Ya VOB perempuan, tapi ya udah kita itu perempuan dan kita ngeband, terus masih banyak kayak yang nyinyir gitu, kalian mah terkenal kayak cuman pakai kerudung gitu. Nah itu kayak mentalitas dari si apresiatornya kayak gitu juga, kayaknya perlu dikikis juga sih sebetulnya. Dan itu balik lagi sebenarnya kayak ya kita berbicara soal musik ya, di dalamnya nggak cuma pop musik gitu, karena ya di dalam musik juga kadang ada beririsan dengan politik, beririsan dengan budaya dan lain-lain kayak gitu sih, kayak gitu. Kalau dari aku mungkin kita bisa runut dari awal kemunculan si VOB sendiri ya. Awal terjun ke skena ini tuh kita sering dengar kayak orang ngomong kalau skena musik keras itu adalah skena yang maskulin. Jadi ketika nggak maskulin, ya nggak metal gitu, nggak keras gitu. Nah, ada beberapa yang ngomong kayak gitu. Seperti yang Om Diki bilang, padahal sebenarnya kan musik ini kan cuma media ya, medium gitu, medium untuk menyampaikan apa yang kita sampaikan. Jadi seharusnya kan terbuka untuk perempuan dan laki-laki gitu. Jadi menurut aku yang harus segera dikikis adalah berhenti melihat perempuan sebagai fenomena unik gitu. Itu kan akibat dari karena kita punya presentasi perempuan di dalam industri musik sendiri gitu. Jadi ketika kita masih melihat perempuan sebagai hanya sekedar fenomena unik, maka musikalitasnya terus-terusan terpinggirkan. Jadi nggak dilihat, yang dilihat terus-terusan secara penampilan, secara fisik gitu. Kayak seperti VOB main di Wacken, mau VOB main di Glastonbury, itu kan orang-orang masih
ya ini mah karena mereka pakai kerudung aja gitu. Terus aku pernah sekali jawab, ya udah gitu, kalau misalkan pakai kerudung, sok atuh kamu pakai kerudung, kamu bisa main juga kan gitu. Kan gak segampang itu gitu. Jadi kalau kita misal lebih terbuka, terus kita lebih support, terus berhenti melihat kalau karena ini bukan perempuan, jadi ketika ada perempuan di skena ini mereka tuh kurang mampu gitu, kurang mampu. Kayak aku dulu kalau manggung, habis manggung teh selalu digeruan ini sih, nah main gitar teh kieu ya di coaching gitu, di coaching. Padahal barengan aku tuh banyak gitu band-band lain yang tapi laki-laki gitu, tapi enggak gitu digeruan misalnya, nah kieu ya main drum teh gitu kan, enggak gitu. Jadi mungkin lebih ke support dan keterbukaan gitu yang kita butuhkan. Terukan. Ada pertanyaan lanjutan nggak Teh? Ada pertanyaan lanjutan barangkali? Aman? Siap. Oke, menarik. Ini obrolannya menarik banget, tapi sayang kita terbatas oleh durasi ya, karena akan sangat ada band Garut yang keren banget akan tampil nih, Pleasure Noise ya tadi. Pleasure Noise. Oke, ya. Represent ya after ini. Cuman menarik obrolannya hari ini, kita mungkin bisa sama-sama berkonklusi bahwa VOB ini berkembang karena bukan seperti yang tadi diucapkan oleh Jafar ya, sama-sama bukan mungkin karena doa ibu saja, mungkin bukan cuman karena keberuntungan saja atau mungkin hijab saja, tapi mungkin dengan kemampuannya juga. Dan hari ini mungkin kita bisa bilang bahwa VOB sudah bisa memberikan jalan kira-kira gimana gitu untuk caranya, misalnya musisi-musisi muda di Garut gitu ya, untuk bisa represent lah, untuk bisa mewakili dan thrive lah mungkin ke nasional atau ke internasional. Mungkin terakhir aku mewakili dari Mutualan pengen bilang terima kasih untuk VOB telah datang, telah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing di sini. Kita sangat terkesan dengan karir VOB. Mungkin nanti teman-teman bisa cek juga ada banyak merchandise dan item-item yang keluaran dari VOB official, mungkin bisa di borong aja, bisa meren gitunya. Nah, mungkin benar. Iya, 17 bisa ya dibeli. Bangga open lah ya teman. Open bidding. Lain maksurin Pak. Yuk. Tapi jangan salah loh, semua merchandise VOB itu dibikin di Garut sebetulnya. Berarti maksurin mungkin di sana. Asli. Ya masih di Barudak lah, masih di Barudak sebetulnya. Dan kita percaya diri gitu ketika terakhir pas tur ke Inggris ya dulu, bawa merchandise dari sini dan bawa produk dari Garut. Ketika mereka ngasih oleh-oleh kaos Glastonbury dan dibandingkan hasilnya masih oke yang dibikin di Garut lah ya. Jadi itu mah nyablonnya bule, beda aja orang mah, yo bari ngudut Samsu di orang mah leuwih lekoh itu dia. Adiki beres ya ngobrolnya pada penawaran vendor. Alah. Ayo wae. Proyek. Ayah meren. Aya meren ieu ka dieu uang benar. Ya mungkin terakhir kesan mungkin ya untuk musisi-musisi muda nih yang kita tadi obrolin gitu ya, tunas-tunas baru yang mungkin bisa ada sepatah dua patah saran dari VOB, dari Kang Niki atau Marsha untuk mereka pesan-pesan. Mungkin harapannya sih ke depan makin banyak yang berani muncul ke permukaan. Terus juga teman-teman yang berkarir di luar Garut, aku baru tahu ternyata banyak di kayak media-media gede gitu. Terus inilah yang udah ini banget, terkenal banget, ternyata ada orang Garutnya gitu, dan ternyata kenal sama orangnya gitu. Jadi pengen ngajak juga teman-teman semua untuk sama-sama ngebangun Garut lagi. Mungkin sama tujuan aku sama Om Digi kayak akhirnya nyari tahu kayak acara gini-gini tuh karena aku pengen sekali melihat Garut tuh lebih berkembang. Selain itu juga untuk teman-teman yang mungkin mau ruang riung, bisa juga ke ruang riung Baceprot. Jadi mimpinya tuh di masa depan aku pengen juga kayak mungkin bawa ada seminar-seminar tentang royalti gitu, distribusi lagu dan lain-lain ya. Jadi kita semua bisa maju bareng-bareng. Ya. Oke, dari
harapan kedepannya saya sih mungkin lebih universal sih. Semoga ekosistem kreatif apapun itu musik, film, visual dan lain-lain bisa lebih sehat karena ya kita juga tahu gitu pelaku di Garut ini orang-orang keren gitu. Jadi sebenarnya tinggal dibanyakin acara-acara kayak gini kan distribusi ya. Ya maksudnya ya mudah-mudahan kedepannya banyak ruang-ruang dialog semacam ini sih untuk mempertemukan teman-teman pelaku gitu, entah itu musisi kan kayaknya lebih enak ya kalau misalkan Marsha ngeband terus kemudian ketemu sama Kang Ari misalkan yang aktif di industri film kan bisa bikin sesuatu apa gitu atau mungkin ya kayak gitu-gitu sih untuk interkoneksi teman-teman. Tahan kalau THR tambah hampir. Oke, tepuk tangan semua untuk acara hari ini. Mungkin kita mengucapkan sekali lagi ucapan terima kasih. Mungkin ini nanti kita mungkin sama-sama ya setelahnya foto bareng. Mungkin kita akan akhiri saja acara mutual ini. Mungkin ini jadi acara pamungkas ya mutualan hari ini. Mungkin kita bisa, insya Allah bisa ketemu lagi di mutualan tahun depan. Terima kasih, saya Rian mewakili mutualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih.